Hai Cez, senang berjumpa kembali di Ibadah Online GKS Balikpapan pada hari Minggu 10 Januari 2021. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Online GKS Balikpapan. Perlu kami sampaikan bahwa kami menunda ibadah offline atau tatap muka yang rencananya yang akan kami adakan pada tanggal 17 Januari 2021. Hal ini dikarenakan kasus pandemi COVID-19 di Balikpapan yang terus meningkat. Bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui program GKS Balikpapan dapat mengakses website kami gksbalikpapan.org. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah memberikan persembahan. Bagi yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening kami atau melalui QR Code yang tertera pada layar kami. Baik dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Bapa. Kami mau serahkan semua hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berserah, Kau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat
semua jemaat Tuhan kita naikkan pujian. Sungguh besar. Yes, amin. Pengorbananmu Terima kasih Tuhan. bagiku Terima kasih Bapa. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kau indah Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang terindah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, kami bersyukur. Bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
Terima kasih untuk tim praise dan worship yang sudah melayani kita. Kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor kita, Pastor Daniel Wirawan. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa, siapkan catatan atau tablet kita untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Hai, welcome di ibadah online di pagi hari ini, minggu kedua bulan Januari 2021. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dimanapun saudara berada. Saya mau informasikan bahwa rencana ibadah offline atau onsite pada tanggal 17 Januari minggu depan, kita putuskan untuk ditunda lebih dahulu sampai keadaan dan situasi membaik. Saya berharap saudara tetap bersabar dan tetap bersemangat membangun kedisiplinan rohani saudara. Apakah saudara siap belajar firman Tuhan pada hari ini? Siapkan catatan saudara dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami juga mengucap syukur untuk sepanjang minggu lalu yang kami lewati. Kami melihat bagaimana kebaikan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan menyertai setiap kami sehingga pada hari ini kami boleh sebagaimana kami ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan siap untuk menerima pesan-Mu Tuhan. Ajari setiap kami untuk menjadi pribadi yang mencintai firman-Mu, yang suka belajar akan firman-Mu, dan ajari setiap kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sehingga bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amen, 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 amen. Tema gereja kita di bulan Januari ini adalah surrender. Dan saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah berserah atau menyerah. Berserah atau menyerah. Surrender itu bisa mempunyai dua arti, yaitu berserah atau menyerah. Satu kata yang mempunyai dua arti yang berbeda. Sepertinya mirip, tetapi artinya sesungguhnya berbeda sama sekali. Sama-sama tandanya seperti orang mengangkat tangan, tetapi yang satu tanda angkat tangan menyerah, yang satu angkat tangan tanda berserah. Saya sering bagikan bahwa hidup ini tidak mudah. Terutama kita tahu bahwa 1 tahun terakhir di mana pandemi COVID-19 yang sampai hari ini pun belum selesai, hidup tidak mudah. Dinamika kehidupan kadang naik dan kadang turun. Kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi kita selalu punya dua pilihan dari keadaan yang kita hadapi. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita menyerah dengan keadaan. Dan saya mau katakan bahwa seringkali godaan untuk menyerah dengan keadaan itu jauh lebih mudah daripada berserah sama Tuhan. Sangat mudah ketika masalah datang, keadaan menghimpit, kita ingin menyerah saja. Padahal kalau kita mengerti lebih dalam, berserah sama Tuhan itu jauh lebih mudah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana memilih untuk kita bisa berserah sama Tuhan. Tema besar tahun ini adalah trust. Tentunya goal kita adalah agar kita percaya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Trust God deeper. Percaya dengan pribadi Tuhan, percaya dengan firman-Nya, percaya dengan janji-janjinya. Nah, untuk memulai lebih berserah sama Tuhan, kita harus lebih percaya sama Tuhan. Nah, saya tulis sebuah quote begini, the deeper the trust, the deeper the surrender. Semakin dalam kepercayaan, semakin dalam penyerahannya, atau semakin dalam berserahnya. Dengan kata lain, kalau kita semakin dalam percaya dengan Tuhan, maka kita semakin dalam penyerahan kita sama Tuhan. Nah, masalahnya begini, percaya sama Tuhan itu ada dimensinya. Ingat minggu lalu saya bagikan di Amsal 3 ayat 5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati artinya ada percaya yang tidak segenap, yang tidak bulat, dan tidak utuh. Contohnya, orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Apakah dia percaya bahwa dirinya sudah diampuni dari segala dosa dan kesalahannya? Apakah dia percaya bahwa dia adalah anak yang dikasihi Tuhan? Apakah dia bisa percaya juga bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang menyembuhkan? Apakah dia bisa percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat atas hidupnya? Apakah dia bisa percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban dan jalan dalam kehidupannya? Apakah dia bisa percaya bahwa Tuhan itu dalam hal keuangannya? Apakah dia bisa percaya sama Tuhan dalam hal hubungannya dengan orang lain? Apakah dia bisa percaya Tuhan dalam hal masa depannya? Nah, inilah dimensinya dan inilah aspek-aspeknya. Percaya di satu dimensi bisa jadi belum tentu seseorang percaya atau belum percaya atau kurang percaya di dimensi yang lain. Percaya di satu aspek bisa jadi belum tentu atau kurang percaya di aspek yang lain. Kalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita, itu artinya kita percaya sama Tuhan dalam semua aspek di dalam kehidupan kita. Kita percaya sama setiap perkataannya, dan kita percaya dengan setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal tentang surrender. Yang pertama adalah surrendering is a spiritual discipline. Berserah itu adalah sebuah disiplin rohani. Berserah sama Tuhan bukanlah hanyalah sebuah momen atau suatu hal yang kita lakukan hanya sesekali. Tapi berserah sama Tuhan adalah sebuah disiplin rohani. Sebuah gaya hidup yang kita harus lakukan setiap kali, di setiap momen, dan dalam setiap hari. Seringkali ada momen atau keadaan di mana membuat kita takut dan khawatir. Di momen itulah kita dengan segera kita melakukan disiplin rohani kita, yaitu berserah kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Latihan pendisiplinannya adalah bagaimana kita bisa tetap fokus kepada pribadi Tuhan di dalam setiap situasi kita. Ada mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia dikepung oleh banyak musuh. Ketika keadaan sedang menghimpit dia, ketika situasi sedang tidak menguntungkan dia. Di Mazmur 6 ayat 7 di dalam TPT-nya dikatakan ini. My eyes of faith won't focus anymore, for sorrow fills my heart. There are so many enemies who comes against me. Mata imanku tidak akan fokus lagi, karena kesedihan memenuhi hatiku, ada begitu banyak musuh yang datang melawanku. Mazmur ini sedang menggambarkan di mana mata imannya Daud sedang tidak fokus karena banyak kesedihan memenuhi hatinya atau menguasai hatinya. Nah, ketika kekhawatiran dan ketakutan berkeriapan memasuki hati dan pikiran kita, apa yang harus kita segera lakukan? Fokuskan atau disiplinkan mata kita, mata iman kita kepada Tuhan dan setiap firman-Nya. Di 1 Petrus 5 ayat 7 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir, karena Dia peduli terhadap kalian. Ini PR untuk latihan pendisiplinannya. Ketika ada masalah yang membuat kita khawatir, bisa nggak kita langsung menyerahkannya kepada Allah masalah itu karena Dia peduli dengan kita? Atau justru sebaliknya malah kita pegangin terus masalah itu yang mana jelas-jelas membuat kita tenggelam di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang membuat saudara khawatir dan takut hari-hari ini? Serahkan kepada Tuhan. Serahkan di dalam terjemahan aslinya adalah dilemparkan. Jadi seperti melempar atau membuang masalah kepada Tuhan. Dan saya mau katakan ini adalah alkitabiah. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari kita buang masalah ke orang lain marahin kita. Tapi di dalam firman Tuhan, kalau kita buang masalah atau lempar masalah kita kepada Tuhan, ini alkitabiah dan Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita untuk melakukan itu. Nah, lakukan disiplin ini ketika masalah datang, ketika kekhawatiran mulai berkeriapan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Dan belajar doa sederhana seperti ini. Tuhan, masalah ini membuat saya khawatir. Saya serahkan kepadamu, aku percaya kepadamu, dan percaya kepada setiap janji-janjimu. Amin.
Lakukan doa ini dengan sederhana. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan damai, sejahtera, dan sukacitanya ke dalam kehidupan kita. Ini adalah disiplin rohani yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Semakin kita bisa disiplin, artinya atau itu menandakan bahwa kita semakin percaya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Poin yang kedua adalah surrendering is about letting God take the control. Berserah adalah membiarkan Tuhan mengambil kendali. Kendali atas apa? Kendali atas hidup kita. Kendali atas hidup kita adalah hal tersulit yang kita bisa serahkan kepada orang lain. Karena kita terbiasa, kalau kita yang pegang kendali, kita merasa selalu lebih nyaman atau kita merasa lebih aman. Padahal rumus hidup di dalam Tuhan itu berbeda. Semakin kita mau kontrol sendiri, semakin kita akan berbeban berat, semakin kita capek, semakin kita khawatir, dan semakin kita takut. Sebaliknya, semakin kita biarkan Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita, kita akan semakin ringan, semakin nyaman, semakin tenang, karena kita tahu Dia yang pegang kendali adalah Tuhan yang penuh kuasa dan selalu merancangkan yang baik buat kita. Melepaskan atau berserah penuh, itu pertamanya memang menakutkan. Tapi kalau kita sudah terbiasa atau sudah menjadi sebuah disiplin, menjadi sebuah gaya hidup, maka hidup akan jauh lebih menyenangkan untuk dijalani. Semakin kita percaya Tuhan, semakin kita bisa serahkan kepada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, maka hidup kita akan jauh lebih ringan, akan jauh lebih enteng untuk kita jalani. Kami contoh gini, di setiap liburan kalau saya dan keluarga melakukan road trip atau overland atau driving mobil sendiri, biasanya ada waktu di mana saya bergantian menyetir mobil dengan istri saya, Yuli. Biasanya kalau dari pagi seharian saya bawa mobil, malamnya giliran gantian dia yang menyetir. Karena saya sudah tahu kemampuan menyetirnya, saya percaya dan saya tahu persis dia bisa diandalkan, maka dia pasti akan berhati-hati dan tidak sembrono, dan saya percaya bahwa pasti sampai tujuan. Saya percaya sama dia untuk menggantikan saya menyetir mobil karena saya kenal dia. Dan saya sudah capek seharian dan saya tidak perlu bergumul untuk merebutan setir dengan dia, tetapi saya serahkan sepenuhnya kepada dia, kepada istri saya, dan saya bisa rest dan saya bisa tidur pulas di sisa perjalanan sampai dengan tujuan. Nah, ini adalah contoh sederhana kalau kita percaya dengan seseorang yang mengendalikan hidup kita, maka kita bisa let go dan biarkan dia pegang kendali dan melakukan tugasnya, dan kita bisa rest di situ tanpa kita harus rebut-rebutan kendali atas hidup kita sendiri. Nah, kalau kita mau menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan, ini sama halnya dengan itu. Kalau kita kenal Tuhan dan kita percaya Tuhan, kita tahu bahwa dia handal dalam pegang kendali atas hidup kita, maka kita tinggal jalan dan kita ikuti kemana dia berjalan. Kita nggak perlu bergumul untuk rebutan setir. Malah kita bisa menikmati perjalanan dan kita bisa rest dengan Tuhan. Di Matthew 16 ayat 24 dalam the message-nya, di dalam Matius 16 ayat 24, dikatakan that Jesus went to work on His disciples. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat. I am. Terjemahan bebasnya dikatakan ini, Yesus berkata, barang siapa yang ingin mengikut bersama aku, harus membiarkan aku memimpin, bukan kamu di kursi supir, tetapi aku. Namanya juga mengikut Yesus. Ya dia yang pegang kendali. Dia yang nyetir, dia yang memimpin. Kalau kita yang nyetir, itu namanya Yesus yang mengikuti kita, bukan kita mengikuti Yesus. Kalau kita yang nyetir, itu namanya kita yang memimpin Yesus, bukan Yesus yang memimpin kita. Apakah kita mau mengikuti pimpinannya, atau kita mau mengikuti diri kita sendiri, mengikuti egonya kita, mengikuti perasaan kita? Kita perlu berserah dengan membiarkan Tuhan
pegang kendali atas hidup kita. Sehingga hidup kita ini tidak perlu berputar-putar ke tempat yang tidak perlu atau menghadapi hal-hal yang tidak perlu. Karena kenapa? Karena kesalahan yang kita ambil dalam keputusan kita. Kesulitannya adalah kita biasanya terlalu terbiasa dibesarkan dan dilatih untuk berjuang sendiri, untuk fight. Jadi kita merasa bahwa kita sendiri sanggup dan kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa berserah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, dengan skill kita, dengan pengalaman kita. No, kita belajar hari ini, let God take control in our life. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, surrendering is not passive. Berserah itu bukanlah pasif. Berserah itu adalah tindakan aktif. Berserah itu bukanlah tidak melakukan segala sesuatu. Berserah itu bukanlah pasrah dengan keadaan. Kita harus tahu persis apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam situasi kita. Kita harus tahu apa yang Roh Kudus arahkan kepada kita untuk kita lakukan. Apakah kita tetap melakukan yang terbaik yang kita bisa? Apakah kita harus tetap berani melangkah? Apakah kita harus menunggu? Apakah kita harus tetap tinggal diam? Nah, ini yang kita harus benar-benar cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita berserah. Suatu kali di sebuah momen luar biasa di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa kepada Bapa sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Di tengah ketakutan dan kegalauan dan kesusahan yang luar biasa yang Yesus alami, karena dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib, menanggung penderitaan atas dosa-dosa manusia. Kita perhatikan ini apa yang Yesus katakan. Di Markus 16 ayat 36 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Dia berdoa seperti ini. Aba Bapa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini daripadaku. Tetapi aku minta jangan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Ini namanya berserah. Ini namanya sweet surrender. Dan kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa buat Yesus adalah salib. Dan Yesus taat dan dia hadapi itu. Ketika kita di dalam kesusahan kita, di dalam ketakutan kita, di dalam kekhawatiran kita, di dalam kegalauan kita, apakah kita bisa aktif berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu, Bapa, yang jadi atas hidupku. Let your will be done in our life. Biarlah kehendakmu yang jadi di dalam kehidupanku. Berserah bukanlah bentuk pasif dari iman. Berserah adalah bentuk aktif dari iman. Surrender is an active form of faith. Saya ulangi sekali lagi, surrender is an active form of faith. Artinya, berserah itu adalah bentuk aktif dari iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Menyerahkan kehendak bebas kita, menyerahkan pikiran kita, itu jelas bukanlah tindakan pasif. Itu butuh iman yang aktif. Berserah itu bukan pasrah dengan keadaan atau situasi, tapi dengan penuh keyakinan, percaya kepada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. So, berserah itu adalah kita aktif melihat adanya jalan keluar, melihat adanya pengharapan. Kalau orang yang menyerah itu sudah tidak bisa lihat lagi adanya jalan keluar dalam hidupnya. Dia tidak bisa lihat lagi bahwa ada pengharapan di dalam kehidupannya. Surrender itu membuat jiwa kita bisa rest di dalam Tuhan. Sekalipun kita tetap harus menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sekalipun mungkin masalah itu tidak langsung hilang. Tetapi ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan dari Tuhan. Dan ini menjadi ciri utama. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor, apa sih ciri utama kalau kita sudah benar-benar berserah penuh sama Tuhan? Ciri utamanya adalah hati dan pikiran kita diliputi ketenangan, damai sejahtera, dan kekuatan, dan muncul dalam hidup kita. Sekalipun masalahnya mungkin belum langsung selesai. Sekalipun mungkin masalahnya belum terlihat adanya jalan keluar atau solusi. Ini namanya
berserah. Kesimpulannya pagi hari ini, di Matius 18 ayat ketiga di dalam NIV-nya, kita belajar satu ayat ini, di mana Yesus mengatakan ini, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." Terjemahan bebasnya mengatakan demikian. "Sungguh aku katakan kepadamu, kecuali kamu berubah dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan pernah masuk kerajaan surga." Wow! Sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau belajar dari anak kecil, dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa belajar dari anak kecil. Biasanya kan anak kecil harus belajar dari orang dewasa. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak kecil. Kok Tuhan pakai anak kecil untuk mengajari kita? Kalau saya mengamati anak-anak saya nggak pernah lihat anak saya takut dan khawatir akan masa depan mereka. Saya nggak pernah lihat mereka khawatir bahwa mereka nggak akan dapat makan, nggak dapat pakaian, nggak bisa sekolah. Saya nggak pernah lihat sekalipun di mata mereka takut dan khawatir. Saya nggak pernah melihat mereka takut dengan masa depan, karena mereka tahu bahwa mereka punya Bapa yang selalu ada bersama dengan mereka. Mereka seperti percaya aja bahwa Bapaknya, saya itu pasti bisa dan sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan mereka. Anak-anak kecil itu lebih cenderung untuk mudah untuk mendengarkan dan lebih mudah diarahkan. Walaupun saya tahu ada orang-orang tua bergumul dalam hal ini, tetapi anak-anak itu jauh lebih mudah dipengaruhi, diarahkan, disuruh melakukan segala sesuatu daripada orang-orang yang lebih tua. Anak-anak kecil itu selalu ikut kemana orang tuanya pergi. Di mana orang tuanya ada, di situ mereka ada. Nah, ingat ini, di mana Bapak kita berada, di situ juga kita seharusnya berada. Anak-anak kecil tuh nggak tahu jalan. Anak-anak itu nggak tahu dia harus kemana. Dia nggak tahu arah jalannya. Makanya dia bergantung sama bapaknya. Maka kita lihat selalu anak-anak kecil selalu ngikut orang tuanya. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalan. Dia nggak tahu dia mau kemana, dia nggak tahu arahnya kemana. Jadi dia bergantung dan berserah penuh sama bapaknya. Bukankah kita seharusnya juga demikian? Kita kalau kita nggak tahu masa depan kita, jangankan kita ngomong masa depan kita yang jauh, langkah ke depan kita saja, di depan kita aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita, jangankan minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, besok aja apa yang terjadi kita benar-benar nggak tahu. Nggak peduli seberapa hebatnya kita, berapa pintarnya kita, berapa pengalamannya kita, berapa kuasanya kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di hari esok. Jadi kita harus berserah penuh kepada Bapa yang sudah tahu dan sudah ada di depan kita, yang ada di masa depan kita. Anak-anak kecil itu punya worryless life. Artinya punya hidup yang khawatirnya berkurang. Kalau kita lihat anak-anak kecil, mereka tidur aja. Coba perhatiin, yang paling susah tidur adalah apa? Orang-orang yang sudah dewasa. Tapi anak-anak kecil, mau tidur aja, dia nggak pusing. Capek ya tidur, tanpa dia berpikir besok akan jadi hari seperti apa. Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa biar kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besok hari punya kesusahannya sendiri. Anak-anak kecil menerapkan itu loh. Tetapi kita juga harus belajar bahwa anak-anak kecil juga tidak pernah menyerah untuk sesuatu yang mereka ingini. Mereka nggak pernah give up. Mereka nggak pernah menyerah. Saya percaya kalau saudara yang di rumah menyaksikan ini punya anak-anak kecil, saudara tahu persis apa maksud saya. Kalau anak-anak kecil kalau sudah mau apa, dia bisa jerit-jerit nangis, dia bisa teriak-teriak, bisa guling-gulingan di lantai, mengingini sesuatu. Yes, kita tahu bahwa di satu sisi kita perlu mendisiplinkan attitude yang guling-gulingannya. Tetapi sikap pantang menyerahnya, kita perlu belajar loh dari anak-anak kecil. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang gak pernah menyerah atau gampang menyerah. Pernah gak saudara yang punya anak kecil, ketika anak saudara pengen pergi ke mall, wah dari pagi dia bisa gangguin saudara sampai benar-benar kita pergi ke mall.
itu adalah sebuah sikap yang pantang menyerah. So don't give up. Jangan menyerah. Berserahlah kepada Tuhan. Di ayat yang terakhir, di Roma 12 ayat 12 dalam TPT yang dikatakan demikian. Let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Don't give up in the time of trouble, but commune with God at all times. Biarlah harapan ini muncul di dalam dirimu, melepaskan kegembiraan yang terus menerus. Karena kenapa? Kalau kita tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ketika kita berserah sama Dia, itu melepaskan kegembiraan di dalam hati kita. Jangan menyerah pada masa sulit. Itu firman Tuhan jelas banget mengatakan, jangan menyerah pada saat sulit. Tapi bersekutulah dengan Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang bisa diandalkan, dan pribadi yang penuh kuasa, yang bisa pegang kendali atas hidup kita. So pilihannya saudara, kalau saudara telah mendengarkan pesan ini, Anda bisa pilih berserah sama Tuhan sebagai disiplin rohani, atau saudara bisa pilih menyerah. Nah, kita telah belajar bahwa sesungguhnya berserah sama Tuhan itu tidaklah sulit sebetulnya. Tetapi mari kita berubah mindset kita pada hari ini, dan kita benar-benar sungguh mau berserah. Surrender. Karena demikian, surrender itu adalah sebuah tanda kita semakin percaya sama Tuhan. Jangan lakukan berserah itu sesekali saja, tapi lakukan setiap saat sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah kedisiplinan di dalam kehidupan kita. Saya harap saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang Kau berikan buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami berdoa, Kau mengajarkan kami untuk bisa berserah penuh kepadamu dalam kehidupan kami. Ajari kami, tolong kami Roh Kudus, dalam setiap momen kami boleh melatih kedisiplinan kami. Ketika kekhawatiran datang, ketika ketakutan datang, mulai berkeriapan masuk dalam hati dan pikiran kami, ingatkan kami, tolong kami untuk bisa langsung men-set fokus kami untuk berserah penuh kepadamu. Ajari kami untuk bisa berdoa hal-hal yang sederhana. Ketika kami khawatir, kami bisa kapan saja, di mana saja, kami bisa datang kepadamu dan berkata, aku khawatir Bapa, aku khawatir Tuhan untuk hal ini. Tolong aku. Dan damai sejahtera dan sukacitamu akan turun atas setiap kami. Dimanapun kami berada, kalau kami masuk di tahun yang baru, mungkin kami tidak bisa melihat jelas di tahun 2021 ini apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tetap percaya, kami berserah penuh pada Engkau yang sudah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan menyaksikan ini, dimanapun dan kapanpun. Biar setiap benih firman-Mu pada hari ini boleh masuk dalam hati kami dan merubah mindset kami. Dan kami benar-benar menjadi pribadi yang bisa berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Bersyukur untuk gereja-Mu. Kami berdoa di tahun ini, kami boleh semakin trust dengan-Mu, bergantung kepada-Mu Tuhan. Pada setiap proses yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami dan atas setiap janji-janji-Mu atas hidupan kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa melepaskan berkat Indonesia. Berdoa untuk recovery Tuhan secara ekonomi, secara kesehatan. Kalau hari-hari ini mungkin yang mereka yang positif semakin meningkat, kami berdoa Tuhan, Kau pegang kendali atas negeri ini, Kau pegang kendali atas bangsa ini. Kami berdoa melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus untuk setiap mereka yang saat ini sedang positif Tuhan. Berdoa untuk tim kesehatan juga, Tuhan berikan kekuatan buat setiap mereka sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Berdoa Tuhan, kalau minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kami vaksin akan mulai dibagikan. Kami berdoa semua berjalan dengan baik dan proses berjalan dengan baik. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus,
dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita, yang selalu mengingatkan kita untuk terus berserah kepada Bapa mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. So, saya bergembira Anda bisa terus mengikuti ibadah ini sampai dengan akhirnya. Dan saya berdoa Anda tetap dalam keadaan yang aman dan sehat dimanapun saudara berada. Dan pastikan kalau saudara berada di Balikpapan dan saudara adalah orang yang belum menemukan gereja lokal dan untuk saudara tertanam, dan please kontak di live chat yang ada di YouTube sehingga saudara bisa dihubungi oleh teman-teman dari Greater. So God bless you dan I see you next week. Terima kasih Pastor Dhani Wirawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baru saja kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Berserah atau menyerah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pastor dalam Roma 12 ayat 12 versi TPT. Let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Don't give up in a time of trouble, but commune with God at all time. Biarlah harapan ini muncul di dalam dirimu, melepaskan kegembiraan yang terus-menerus. Jangan menyerah pada saat sulit, tetapi bersekutulah dengan Tuhan setiap saat. Jangan menyerah, berserahlah kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian, jangan lupa subscribe di channel YouTube GKS kami, supaya kita semua dapat mendapatkan notifikasi dan kita juga dapat like atau membagikan share berkat yang sudah kita terima pada pagi hari ini kepada saudara-saudara kita. Jangan lupa stay safe, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan, taati dan jalani protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.